Terus suatu hari di kelas 3, ya, sekelas membaca buku tentang hutan bakau. Nah, dari itu saya pulang, abis itu langsung menulis tentang itu. Had breakfast and bacon and eggs. April's mother said, "Molly, here's a letter from your dad to me. I've read it. Now see what he wrote." Pernah membaca cerita yang sama? Ya, kisah ini ada dalam sebuah novel berbahasa Inggris berjudul Adventure of Molly. Tapi jangan salah, pengarang novel anak-anak ini bukanlah orang dewasa dari daratan Eropa atau Amerika. Si penulis novel ternyata gadis cilik berusia 10 tahun ini. Namanya Natasha Alessandra. Natasha yang akrab dipanggil Nasya ini memang sangat beruntung bisa menyalurkan bakatnya di bidang tulis-menulis. Bayangkan saja, novel setebal 60 halaman ini ditulis Nasya saat ia berumur 8 tahun. Isinya pun bukan main-main, seluruh teks dalam novel ini berbahasa Inggris. Kegemaran Nasya menulis cerita memang sudah muncul sejak kecil. Untuk membuat cerita ya mulai aja. Nulis-nulis novel kecil, habis itu di print, dijual-jual, terserah harganya mau berapapun, mau gratis juga boleh asal dibaca gitu. Terus suatu hari di kelas 3, ya, sekelas membaca buku tentang hutan bakau. Nah, dari itu saya pulang, habis itu langsung menulis tentang itu, tentang Molly. Hebatnya, usai menulis novel pertamanya itu, Nasya dianugerahi 2 penghargaan sekaligus dari Museum Rekor Indonesia. Ia mendapat penghargaan sebagai penulis Indonesia pertama dan termuda untuk kategori buku cerita anak-anak berbahasa Inggris. Nasya memang terbiasa berbahasa Inggris sejak masuk sekolah dasar swasta di bilangan Bukit Sentul. Ditambah lagi, ia gemar membaca buku-buku berbahasa Inggris. Nasya mengaku ide-ide menulisnya banyak sekali ia dapatkan dari hasil membaca buku. Hal itulah yang membuat ibundanya Stefani bisa membelikan Nasya sekitar 6 buku bacaan setiap minggunya. Dalam hal Nasya, saya hanya memberikan dia sebesar mungkin keleluasaan buat dia untuk membaca. Jadi kalau kita pergi ke toko buku, yaitu dia bisa memilih buku-buku yang dia suka, tentunya yang sesuai dengan umurnya. Tapi saya tidak membatasi, misalnya hanya boleh membeli 1 atau 2. Kalaupun lebih dari itu, tapi saya tahu itu buku-buku yang bagus, yaitu keleluasan yang saya berikan pada dia, atau cara saya untuk memberikan support bagi dia untuk bisa semakin leluasa bisa menulis. Kini Nasya mengoleksi lebih dari 700 buku berbahasa Inggris. Ia paling menggemari novel-novel yang bercerita tentang putri dan peri. Dari situlah, Nasya sering mendapatkan berbagai imajinasi